Baik kan? Menurut kita baik kan? Baik, itu keinginan baik. Tapi apa yang terjadi? Kata Hasan al-Basri, saya tidur lalu bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya diteriaki, ya Hasan, ya Hasan, amaluka ghairu maqbul watlub sawabahu inda ashabik. Amal kamu, kehusuan kamu yang tadi itu tidak diterima oleh Allah. Carilah pahala di sisi teman-teman kamu yang kamu harapkan bisa datang pada saat itu. Ketika beliau membagi jarahan, ada salah satu sahabat yang tidak hadir dalam pembagian itu. Sehingga apa? Rasulullah tetap membagi untuk dia dan menitipkannya kepada temannya. Ada kuda, ada emas, dan beberapa harta yang lain. Setelah dititipkan kepada temannya, Rasulullah pergi. Orang ini datang. Kata temannya, ini bagian yang sudah ditentukan oleh Rasulullah untuk kamu. Terima. Apa kata dia? Wallahi la aqbal. Demi Allah, saya tidak menerima pemberian ini. Ma uridu ma attabi'uhu illa an urma huna. Ini gambaran keikhlasan, saudara. Aku tidak ikut Nabi Muhammad kecuali niatku supaya aku dipanah di sini. Dia tunjuk lehernya. Supaya aku terpanah, mati dalam sabilillah, mati syahid. Itu saja niatku. Katanya temannya, iya nggak apa-apa, kamu niat mati syahid, ini terima. Kata dia, tidak bisa. Pokoknya dari awal saya niatnya hanya ingin mati syahid, ingin mengejar ridha Allah, ingin mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bawa itu apa yang sudah dibagi oleh Rasulullah, dan dia bawa, dia tuntun, dia berikan, dia datang kepada Rasulullah, dikembalikan kepada Rasulullah. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, saya tidak ada sedikit pun niat mendapatkan ini. Saya ingin balasan dari Allah, saya ingin mati syahid. Kalau kamu benar, jujur, ikhlas sungguh, maka harapanmu dikabulkan oleh Allah. Betul, saudara? Peperangan berikutnya, rajul itu mati kena panah, diangkat oleh para sahabat, dibawa ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ahuwa huwa?" Dia adalah orang yang dulu mengatakan tidak ingin apapun kecuali mati syahid. Ini orangnya? Kata mereka, iya Nabi, inilah orangnya. Setelah dilihat oleh Rasulullah, panah itu persis nancep di tempat yang dia isyaratkan. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajul, sebaik-baiknya kematian. Ya Allah, hambamu ini ikhlas, sungguh dia jujur hanya mencari ridhamu. Dia mati syahid dan aku memberikan kesaksian khusus kepada dia. Sedang husuk seperti itu, saya sedang bahas ilmu, semua teman-teman murid saya mendengarkan, pastilah mereka ikut merasa husuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kan? Menurut kita baik kan? Baik, itu keinginan baik. Tapi apa yang terjadi? Kata Hasan al-Basri, saya tidur lalu bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya diteriaki, ya Hasan, ya Hasan, amaluka ghairu maqbul watlub sawabahu inda ashabik. Amal kamu, kehusuan kamu yang tadi itu tidak diterima oleh Allah. Carilah pahala di sisi teman-teman kamu yang kamu harapkan bisa datang pada saat itu. Saudara, sekecil ini para ulama mencatat, menyampaikan betapa ikhlas itu. Kalau kita pikir harus bersih betul, kita bersih, tidak ada keinginan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai keinginan orang lain ikut duduk bersama, itu oleh para ulama dinilai itu bagian dari tidak ikhlas. Coba, padahal itu menurut kita kira itu baik. Hanya keinginan, kenapa ya saya tadi sedang husuk, sedang menyampaikan ilmu, kok tidak ada orang? Seandainya ada kan
yang lain bisa mengikuti kehusyuan itu saja sudah dinilai tidak ikhlas. Ya Hasan, amaluka ghairu maqbul, amalmu tidak diterima. Masya Allah, ini cerita masyhur, gambaran tentang ikhlas. Jika kita ingin gambaran lagi supaya kita betul-betul sungguh menjaga namanya ikhlas ini, saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, jarahan perang, artinya sudah menaklukkan kawasan orang-orang kafir yang berperang dan mereka sudah takluk, sudah lari, maka hartanya menjadi ghanimah. Ghanimah itu halal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti diterangkan dalam surah Al-Anfal, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, makanlah dari hasil ghanimah, rampasan perang bagi umat Muhammad, halal dengan syarat-syarat tertentu, dengan beberapa syarat yang dibolehkan dalam agama. Nah, ketika beliau membagi jarahan, ada salah satu sahabat yang tidak hadir dalam pembagian itu, sehingga apa? Rasulullah tetap membagi untuk dia dan menitipkannya kepada temannya. Ada kuda, ada emas, dan beberapa harta yang lain. Setelah dititipkan kepada temannya, Rasulullah pergi. Orang ini datang, kata temannya, ini bagian yang sudah ditentukan oleh Rasulullah untuk kamu, terima. Apa kata dia? Wallahi la aqbal, demi Allah saya tidak menerima pemberian ini. Ma uridu ma attabi'uhu illa an urma huna. Ini gambaran keikhlasan, saudara. Aku tidak ikut Nabi Muhammad kecuali niatku supaya aku dipanah di sini. Dia tunjuk lehernya, supaya aku terpanah mati dalam sabilillah, mati syahid. Itu saja niatku. Katanya temannya, iya nggak apa-apa, kamu niat mati syahid, ini terima. Kata dia, tidak bisa, pokoknya dari awal saya niatnya hanya ingin mati syahid, ingin mengejar ridha Allah, ingin mengejar pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bawa itu apa yang sudah dibagi oleh Rasulullah, nah dia bawa, dia tuntun, dia berikan, dia datang kepada Rasulullah, dikembalikan kepada Rasulullah. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, saya tidak ada sedikit pun niat mendapatkan ini. Saya ingin balasan dari Allah, saya ingin mati syahid. Coba kita bayangkan, saudara. Kata Rasulullah, kalau kamu benar, jujur, ikhlas sungguh, maka harapanmu dikabulkan oleh Allah. Betul, saudara. Peperangan berikutnya, rajul itu mati kena panah, diangkat oleh para sahabat, dibawa ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ahuwa huwa? Dia adalah orang yang dulu mengatakan tidak ingin apapun kecuali mati syahid. Ini orangnya? Kata mereka, iya Nabi, inilah orangnya. Setelah dilihat oleh Rasulullah, panah itu persis nancep di tempat yang dia isyarahkan itu. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajul, sebaik-baiknya kematian. Ya Allah, hambamu ini ikhlas, sungguh dia jujur hanya mencari ridhamu. Dia mati syahid dan aku memberikan kesaksian khusus kepada dia. Yang kita ambil begini maksudnya, kalau orang beramal ikhlas karena Allah, sama sekali memang tidak berharap keduniaan. Apa maksudnya? Mampu nggak seperti keikhlasan para sahabat ini, mendapatkan dunia ditolak, dikasihkan, karena dia memang betul ingin mati. Saya kira ini perjuangan agak berat ya.
Kalau dapatkan hadiah, dapatkan sedekah, dari sisi lain Rasulullah mengatakan tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Maka ulama menyimpulkan ya, tidak harus menolak keduniaan, tapi pembuktian ikhlas atau tidak ketika beramal soleh, mendapatkan keduniaan, rezeki, hadiah, sedekah, dan tidak mendapatkan, dalam hatinya sama saja, tidak ada pengaruh. Dia tetap sungguh-sungguh, dia ya bersyukur, itu rezeki gitu saja, tapi tidak ada pembeda di dalam hatinya. Misalkan semangat karena Jumatan ada makan siangnya, Jum'ah berkah. Ini contoh kecil, semangat Jumatannya. Di Masjid Al-Itqan ada Jum'ah berkah? Oh, tidak ada. Ada beginian, bisa datang ke kajian. Kalau di Mekah sana, di antara syekh-syekh itu ada yang loman. Apa loman? Ya, pokoknya sebulan itu bisa 1.000-2.000 real, ngalahkan orang kerja jadi supir. Semangat ngaji di situ, kajian di situ. Kalau ditanya, saya mulazamah di syekh, tapi yang tahu hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke kajian seperti ini, pulang dapat makan, nggak dapat makan, ya, disebut nggak disebut, dipuji nggak dipuji, sama. Yang dicari adalah ilmu keridhaan Allah. Kalau bisa menyamakan antara dua keadaan itu dalam perasaan, itulah ikhlas. Itulah ikhlas, saudara. Kenapa ikhlas ini menjadi bahasan penting, saudara? Karena kita tadi disebutkan dalam beramal, sebanyak apapun, setinggi apapun, sehebat apapun, sama, gua piuk tanggung jawab. Terus yang menjadi perhatian lagi, bahwa dengan tidak ikhlas atau sebab tidak ikhlas itu menjadi pelanggaran. Yang ketiga, tidak ada yang aman, saudara. Kalau ada orang aman dengan ikhlas karena ilmunya, misalkan ilmunya banyak, karena ketokohannya, wah ini aman dari ikhlas. Yang paling aman itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Aman mana kita dengan sahabat Nabi? Dari ikhlas, dari niat yang tidak ikhlas, lebih aman sahabat Nabi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar.